enak diibaratkan juga. Akan dikit. Pak Dabi, Pak, apa jadi kedatangan kita ke Bawaslu ini apa nih, Pak? Ya, kita hari ini mengajukan permohonan sengketa pemilihan ke Bawaslu. Apa yang kita temukan sengketa? Menurut kita, keputusan KPU yang menetapkan pasangan calon peserta pemilihan kemarin ya, tanggal 23 itu, kemarin lusa ya, hari Rabu, itu kurang cermat ya. Kurang cermat karena menurut kami ada salah satu bakal calon bupati petahana itu yang tidak memenuhi syarat. Apa, Pak? Ya, Tidak memenuhi syaratnya. jadi di aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu diatur di pasal 71 ya, ayat 2, 3 dan 5 itu bahwa bupati petahana yang mencalonkan diri di wilayahnya sendiri itu tidak boleh menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dan merugikan pasangan calon yang lain dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. 6 bulan belakang. Itu jelas tuh di undang-undang itu, pasal 71. Junto pasal 89 PKPU nomor 1 tahun 2020. Sama isinya, nggak boleh. Nah, bagaimana tuh prosesnya? Mestinya KPU dalam menetapkan surat keputusannya itu lebih cermat melihat itu ya, karena kan Bupati petahana ini dalam penggunaan kewenangan, program dan kegiatannya itu sudah kasat mata ya, artinya sudah rahasia umum di OI. Bisa disebutkan, Pak, yang dianggap melanggar kewenangan dia mengganti pejabat. Satu. Ya, mengganti pejabat 6 bulan sebelum penetapan. Yang kedua, dia menggunakan program COVID. Ya, menggunakan program COVID pembagian sembako untuk kepentingan mensosialisasikan dirinya menjadi bakal calon. Ya, jadi beras itu ditempel stiker dirinya, dan kita juga buktikan nanti dengan video yang menyatakan ya, jadi dia menggunakan pejabat juga. Salah satu pejabat di OI ini digunakan untuk membagi-bagikan beras yang yang menyatakan kepada penerima beras itu bahwa jangan lupa. Jadi nanti ada ajakan tuh, ada ajakan. Oh, jelas tuh. Itu videonya udah viral juga sebenarnya. Yang ketiga, Pak? Ya, itu ya artinya dia menggunakan program kegiatan COVID untuk mengkampanyekan dirinya. Ya, kita juga ada bukti-bukti surat ya, ada bukti-bukti penyedia barangnya, CV-nya ya, lengkap semua. Nah, yang ketiga adalah dia menggunakan kegiatan dinasnya untuk mengkampanyekan dirinya. Apa itu kegiatan itu? Itu pelantikan Karang Taruna sekecamatan di Ogan Ilir. Jadi dia keliling di 16 kecamatan di Ogan Ilir itu membawa calon wakil bupati. Ya. Dan itu terkesan kampanye jadinya. Oh, jelas, karena kita punya video juga itu. Ya, video kita apa tuh di situ? Dia menyatakan bahwa ini saya bawa calon wakil saya untuk 5 tahun ke depan. Ya, Bapak Ibu jangan lupa nih, ini insinyur, engineering. Waduh tuh, kita sudah serahkan semua. Jadi ke Bawaslu ini apa? Memang Kita tuntut? Skema hukumnya begitu. Jadi sengketa pemilihan itu ke Bawaslu. Kalau kita tidak puas ke Bawaslu, ke PT Tun Medan sampai tingkat kasasi. Dan sekarang kita ke Bawaslu dalam rangka menuntut apa ini? Kita menuntut untuk menetap KPU membuat ketetapan baru menyatakan Bupati petahana tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat dan artinya didiskualifikasi. Iya, itu sebenarnya. Dan dia membuat ketetapan baru menyatakan salah satu paslon tidak memenuhi syarat dan paslon lainnya memenuhi syarat. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa dia tidak memenuhi syarat? Itu tadi yang saya bilang. Dia melanggar pasal 89
dan pasal 71. Ya, pasal 71 di Undang-Undang 10 2016, pasal 89 di PKPU 1 Jika 2020. pertanyaannya jika KPU tidak memenuhi atau Bawaslu tidak memproses itu, apa yang akan kita lakukan? Skemanya ke PT Tun. Artinya kita akan bawa ke PT Tutun. Kalau gitu, karena kita menuntut keadilan kan, bukan persoalannya cuma untuk menyalurkan, ini keadilan, karena kita diperlakukan tidak adil dalam tidak fairness ini kalau istilahnya. Dalam Dalam Bapak, pertarungan. apakah ada di daerah lain kejadian sama dengan Sama di Konawe ya, Kabupaten Konawe ditetapkan tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Betul. Dengan alasan KPU yang sama. mengganti pejabat 6 bulan sebelum. artinya ada Itu referensi? KPU-nya cermat. Ada kalau menurut referensi saya. ya tuh, ya? Cermat kan? Dia cermat. Kalau menurut saya bukan referensi ya, ini kan aturan hukum. Aturan hukum ya. Ada aturan hukumnya bahwa di Kabupaten Konawe sudah dilakukan ya, dia mungkin mengerti aturan hukum. Oke. Ya, itu aja. Kita Pak Dabi sebagai apa di sini? Saya sebagai Ketua Tim Advokasi Pasangan Calon 1 Panca Ardani. Oh, oke. Nah, hari ini kita kedatangan dari tim salah satu pasangan calon untuk menyampaikan itu gugatan sengketa. Jadi pada prinsipnya apa yang sudah disampaikan ini tentu akan kami lakukan sesuai prosedur. Jelas ketentuan dan kewenangannya juga diatur di Perbawaslu dan itu akan kami pedomani. Nah, tahapan selanjutnya ini akan kami lakukan verifikasi dulu bagaimana terhadap berkas yang diajukan dan disampaikan oleh tim kuasa hukum pasangan calon tadi. Kami lihat tadi memang ada kuasa langsung ditandatangani oleh kedua pasangan calon. Nah, setelah itu nanti akan kita tindak lanjuti sesuai prosedur. Kalau memang ada ketentuan yang dianggap keterpenuhan syaratnya diverifikasi dengan terlengkap, maka akan kita lakukan sidang tertutup dulu ya, musyawarah tertutup, dan setelah itu baru nanti ada musyawarah terbuka kalau memang secara formil dan materi itu unsurnya terpenuhi. Berapa lama itu Pak proses menuju sidang itu? Jadi keputusannya paling lama 12 hari. 12 hari ya, 12 artinya cepat hari ya. itu nanti akan Keluar hasilnya ya. diberikan status pengumuman apa yang tidak aman. Oke. Terhadap sengketa ini kami belum lihat secara detail ya. Jadi kami verifikasi dulu, baru nanti kita bicara soal apakah ada ketentuan. Karena yang digugat ini adalah surat keputusan KPU terhadap penetapan. Ya. Artinya mungkin kami verifikasi dulu apakah betul penetapan yang sudah dilakukan oleh KPU. Kita belum bisa memastikan itu ya. Kita belum bisa memastikan, kita verifikasi karena prosesnya 12 hari. Tentu kita juga akan melakukan ini dengan baik. Saya tegaskan bahwa sekali lagi kami lembaga negara yang memang diberikan kewenangan dan tentu kami akan menjalankan tugas ini sesuai prosedur. Pak, sesuai aturan, apakah sanksi tertingginya bisa membatalkan pasangan Pak? Itu kita lihat aturannya saja Pak. Karena yang digugat adalah ketetapan KPU. Bisa saja nanti perubahan ketetapan dari KPU. Artinya bisa ada sampai sanksi tertingginya Kalau Pak? sengketa itu demikian.